Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga beras kualitas sedang di Purwakarta naik. Warga beralih mencari beras kualitas rendah yang lebih murah. Karnaval kenaikan kelas di Kadu Dampit Kabupaten Sukabumi malah berakhir ricuh. Pemkot Bogor mencoret lebih dari 150 peserta penerimaan peserta didik baru PPDB zonasi tingkat SMP karena dituduh memasukkan alamat rumah. Karnaval kenaikan kelas atau samenan di Kecamatan Kadu Dampit Kabupaten Sukabumi berakhir ricuh. Para peserta baku hantam. Bahkan warga sampai turun tangan untuk melerai peserta. Pemerintah Kota Bogor hari Minggu. Lebih dari 100 peserta penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat SMP dicoret dari sejumlah sekolah favorit oleh pemerintah Kota Bogor. Diskualifikasi ini dilakukan usai ditemukan berbagai pelanggaran mulai manipulasi alamat hingga pemalsuan kartu keluarga. Pemerintah Kota Bogor hari Minggu mencoret 155 peserta penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat SMP. Keputusan ini diambil usai petugas memverifikasi 913 pendaftar yang terindikasi curang. Dari sana ditemukan adanya kecurangan dalam proses pendaftaran sistem zonasi. Jumlah tersebut masih mungkin bertambah karena verifikasi masih akan dilakukan hingga hari Senin sebelum diumumkan hasilnya hari ini. Pelanggaran mulai dari manipulasi alamat, penerbitan kartu keluarga di bawah 1 tahun, dan pemalsuan kartu keluarga atau KK. Pemkot juga masih menelusuri dugaan keterlibatan aparatur sipil negara dalam praktik ini. Ada 913 pendaftar yang memiliki indikasi bermasalah dan saat ini sudah dilakukan verifikasi faktual di lapangan sejumlah 763. Dari angka itu sejauh ini 414 sesuai dan 155 itu tidak sesuai. Artinya tidak ditemukan nama yang bersangkutan di lokasi yang didatangi. Nah, jadi masih ada 2 hari ke depan untuk melanjutkan ini. Nanti nama-nama pendaftar yang terbukti tidak ditemukan namanya di lapangan, di domisili yang didaftarkan, maka nama itu akan dikeluarkan. Sekali lagi, nama itu akan dikeluarkan dari pendaftaran PPDB. Otomatis nama yang dibawanya akan naik ke atas. Sementara untuk tingkat SMA, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendiskualifikasi pendaftar yang terbukti curang di saat proses daftar ulang. Manipulasi data yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat adalah pada saat ketika mereka diterima daftar ulang, datanya tidak sesuai dengan aturan, maka langsung diskualifikasi. Ya khusus Bogor, kita juga konsultasi masukannya seperti apa. Tidak menghambat proses pengumuman besok. Hanya ketika data itu tidak valid, kemudian data palsu, maka langsung dicoret. Karena pendaftaran kami kan online. Kemudian pada saat daftar ulang juga online. Nanti kita akan cek keaslian setelah mereka diterima. Jadi belum kita lakukan secara keseluruhan seluruh pendaftar. Tapi yang diterima tidak bersyarat, coret. Awalnya Pemkot Bogor akan mengumumkan hasil PPDB tingkat SMP hari Senin 10 Juli 2023. Namun setelah ditemukannya kecurangan, pengumuman PPDB tingkat SMP dengan sistem zonasi diundur sehari menjadi hari ini tanggal 11 Juli 2023. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Toko peralatan sekolah di Purwakarta diserbu warga. Mereka membeli kebutuhan sekolah yang akan dimulai seminggu lagi. Jelang ajaran baru, warga Purwakarta menyerbu toko peralatan sekolah.
Mereka membeli buku, pena, serta tas sekolah dengan harga murah meriah. Untuk harga buku dijual Rp27.000 hingga Rp63.000 per lusinnya. Lalu harga pena dijual Rp25.000 per lusin. Tingginya pembelian alat sekolah jelang tahun ajaran baru membuat omset toko naik hingga 60%. Buat anak-anak sekolah, Sekolah ya? Pabainya kebanyakan. ini buat anak-anak kan. Banyak ya? Iya. Untuk harga gimana nih Pak? Ya udah sih ya, Naik? naik sih paling ya 1.000 2.000 lah, terjangkau lah. Terjangkau ya? Berapa ini satu lusin ya? Kalau waktu itu sih 27.500 sih. Sekarang? Masih anget kayaknya sih. Oh gitu. Pak, ini buku untuk siapa aja Pak? Untuk anak, Berapa emang anaknya kok banyak? anak sih ada 3. Ya, tapi kan gua stok sekali ya. Terus stok. Biar nggak beli lagi. Iya, selama setahun itu. Ini aku lagi belanja Pak buat keperluan anak sekolah. Oh itu. Ya. Belanja apa ini saat ini Bu? Oh belanja ini Pak buku, pulpen, penghapus seperti itu Pak. Untuk harga gimana Bu? Harganya Naik nggak? belum tahu sih Pak. Kalau masalah harga soalnya belum dicek ke kasir. Oh, Ya, tapi terjangkau ya Bu ya? ya alhamdulillah kalau belanja di sini itu terjangkau ya Pak buat keperluan sekolah. Sementara itu, libur sekolah dimanfaatkan sejumlah orang tua dengan mengajak anaknya berpartisipasi dalam lomba merpati tinggian di Kabupaten Tasikmalaya. Tak hanya untuk mengenalkan sportivitas, ajang itu juga jadi peluang bagi pecinta merpati untuk menaikkan harga jual hewan peliharaannya hingga ratusan juta rupiah. Lebih dari 2.000 peserta dari berbagai daerah datang ke Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya untuk mengikuti Lomba Merpati Tinggian. Lomba Merpati Tinggian Piala Kapolda Jawa Barat kali ini cukup berbeda karena peserta tidak hanya orang dewasa, namun juga diikuti oleh anak-anak. Mayoritas adalah pelajar yang sedang libur sekolah dan menemani orang tuanya untuk berlomba. Sama siapa? Sama ayah. Ikut kegiatan apa ya? Lomba burung. Lomba burung. Emang senang ya? Senang. Senang. Sambil ngisi hiburan nih? Iya. Iya. Ada berapa burung yang dibawa saat ini? 3. 3 ya. Pernah ikut juara gimana? Udah lama. Udah lama. Ya. Di Lepak Sultan. Udah berapa tahun senang main burung kayak gini? Dari kecil. Lomba Merpati Tinggian mengadu kecepatan merpati untuk terbang, lalu mendarat dan menemukan pasangannya. Jika tidak memenuhi syarat itu, peserta dinyatakan gugur. Menariknya, lomba ini tidak hanya soal mengadu kecepatan, tapi juga jadi ajang untuk menaikkan harga jual merpati. Bayangkan saja, tak sedikit merpati di sini yang dihargai hingga lebih dari 500 juta rupiah. Jika merpati memenangkan kontes, harganya akan tambah mahal. Selain menaikkan harga merpati, peserta atau pemilik merpati juga mendapatkan hadiah seperti motor dan sepeda listrik. Peserta 2000-an. 2000-an. Ya. Dari Jakarta ke sininya Depok, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Tasik, Pangandaran, Ciamis, kesananya Jogja. Ya. Antusias sangat luar biasa. Ya. Insya Allah dengan adanya ini kita akan tambah lagi berkembang khususnya ya untuk manfaat ketika kita ada lomba di daerah tersebut, khusus UMKM. Dengan adanya lomba merpati bisa mendongkrak perekonomian lokal terutama UMKM. Selain itu, lomba merpati tinggian juga menjadi kesempatan peserta dari berbagai penjuru daerah untuk bersilaturahmi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.